pagi hari ini saya akan mencoba sharing bagaimana cara membangun usaha dengan modal 0 rupiah. Kita bisa menggapai, bisa menjadi 1 miliar. Bagaimana caranya, bagaimana langkah-langkahnya, monggo diikuti dengan seksama Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa tersampaikan. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak-bapak. Jadi karena Bapak-bapak ini adalah saudara-saudara saya, ya. Ini adalah semua dalam komunitas kita satu keluarga, saudara-saudara saya. Maka pagi hari ini saya akan memberikan apa yang saya punya, apa yang saya miliki. Bukan dalam bentuk uang atau harta, tapi insya Allah dalam bentuk sharing. Yang mudah-mudahan dengan sharing pengalaman saya ini bisa membantu Bapak-bapak memotivasi dan menjadi sumber inspirasi untuk Bapak-bapak insya Allah bisa lebih maju, lebih luar biasa, lebih hebat dari hari ini. Baik, saya mungkin perkenalan dulu karena mungkin barangkali ada yang belum berkenal. Saya dengan Pak Sariman. Saya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, Pak. Saya dilahirkan di Kebumen. Usaha saya saat ini ada 4, Pak. Yang pertama CV Barokah Multipart Indonesia bergerak di bidang spare part alat berat. Yang kedua Brahmana Transportasi Indonesia bergerak di bidang ekspedisi angkutan barang. Yang ketiga saya namain Sapindo Berkah Makmur bergerak di bidang peternakan yang insya Allah kita integrasikan dengan pertanian. Yang keempat bergerak di bidang industri pembuatan percetakan bata merah press yang saya dedikasikan untuk bapak saya di Kebumen. Dan pagi hari ini saya akan mencoba sharing bagaimana cara membangun usaha dengan modal 0 rupiah. Dari RP 0 kita mudah-mudahan kita bisa menggapai, bisa menjadi 1 miliar. Bagaimana caranya, bagaimana langkah-langkahnya, monggo diikuti dengan seksama Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa tersampaikan. Amin. Bapak-bapak yang saya hormati, suatu hari ada seseorang yang datang ke saya, Pak Sariman, yes Pak, saya ingin usaha Pak. Oh ya, terus gimana? Saya nggak punya uang Pak, modal saya nggak ada, saya motor nggak punya juga Pak, sepeda motor nggak ada, rumah juga saya kontrak Pak Sariman. Oke nggak apa-apa, saya tanya Bapak sekarang. Ini sebut aja si A ya, si A ini si Bapak A ini. Panjenengan nyuwun sewu, kepengen usaha atau kepengen banget? Saya insya Allah kepengen banget usaha Pak Sariman. Oke, sekali lagi saya tanya. Sampai kepengen banget atau sangat ingin sekali punya usaha? Saya sangat ingin sekali punya usaha Pak Sariman. Baiklah kalau begitu. Kalau panjenengan sangat ingin sekali punya usaha, sungguh-sungguh ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba memaparkan bagaimana caranya. Panjenengan yang sekarang di dompetnya nggak ada duitnya tipis, insya Allah nanti duitnya menjadi tebal. ATM yang kosong nggak ada punya ATM, nanti ATM jadi berjajar 0 insya Allah. Amin. Baik. Yang penting ya. Yang penting depannya ada digitnya Pak ya. Makanya di sini ada digitnya. Jangan cuma 0 aja. Bodoh aja Pak. Ya. Baik, yang pertama Pak, si Bapak ini terus saya bilang seperti ini, si A, Bapak A. Yang pertama panjenengan itu harus niat Pak. Niat ini Pak ya. Yang pertama adalah niat. Sungguh-sungguh Pak, niatnya Pak. Nggak main-main Pak, sungguh-sungguh. Ya Pak ya, sungguh-sungguh. Pak Sariman, niat yang sungguh-sungguh itu seperti apa Pak Sariman? Niat yang sungguh-sungguh Pak, niat itu tidak hanya sekedar mengucap saya ingin usaha Pak. Saya bukan seperti itu Pak. Niat yang sungguh-sungguh itu menghujam di dalam hati kita Pak. Harus dihujamkan, harus diniatkan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Jadi kalau kita niat Pak, niat betul-betul sungguh-sungguh ya. Caranya itu seperti ini Pak. Kalau panjenengan tadi, misalnya niat ingin usaha, nanti malam Pak bangun sholat tobat. Jam 2 malam setel alarm atau jam setengah 3 lah, pasang alarm, sholat tobat 2 rakaat. Setelah sholat tobat, kemudian panjenengan sholat tahajud. Minimal 2 rakaat, syukur-syukur bisa 4 rakaat, syukur-syukur bisa 8 rakaat, kemudian disusul dengan sholat witir. Ya, dengan sepenuh hati. Setelah panjenengan sholat selesai, adukan semua permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hamba ini memang orang nggak punya, orang miskin ya Allah. Saya tidak punya uang ya Allah. Saya makan juga sering kurang, kadang ngutang ya Allah.
sepeda motor saya nggak punya, rumah juga saya masih ngontrak ya Allah. Tapi hamba yakin ya Allah, Engkau lah yang maha membuka jalan. Engkau maha besar ya Allah. Engkau lah yang membuka pintu rezekimu ya Allah. Engkau lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Hari ini ya Allah, hamba ikrarkan ya Allah atas izinmu ya Allah. Hamba ingin memiliki sebuah usaha ya Allah, bukakanlah jalan. Tolonglah hamba-Mu yang melemah ini ya Allah. Bismillah ya Allah. Gitu Pak. Jadi begitu niat kita sudah terbujangkan di situ Pak, insya Allah bismillahirrahmanirrahim, bahasanya itu bumi dan langit itu bergetar Pak. Aras itu bergetar Pak mendengar niat kita yang sungguh-sungguh itu tadi. Dan pada saat itu pula insya Allah Pak, bismillahirrahmanirrahim, kita niat itu, alam itu akan berjajar Pak, memberikan jalan terhadap apa yang kita niatkan, yang kita cita-citakan tadi. Insya Allah alam akan berjajar, akan menuntun kita, akan mendukung kita sepenuhnya atas niat yang kita niatkan itu tadi. Jadi niat itu tidak hanya sekedar niat, itu harus sungguh-sungguh seperti itu Pak ya. Baik. Terus Pak Sariman bagaimana lagi setelah niatnya? Setelah niat, panjenengan harus moving, harus bergerak, harus berusaha. Ya. Usahanya bagaimana Pak Sariman? Kita masih ingat rumusnya, W sama dengan F dikali S. Kerja sama dengan gaya dikali jarak. Jarak ini apa Pak Sariman? Jarak itu adalah delta S sama dengan X2 dikurangi, ini X1, ini X2 ya. Misalnya jarak dari titik X1 ke X2 5 cm. Kita masukkan ke sini, gayanya misalnya ini sama dengan 1 dikali 5 sama dengan hasilnya 5. Tapi kalau jenengan nggak bergerak Pak, sudah niat tapi nggak bergerak, niat tok, artinya pergerakan delta X-nya ini sama dengan 0, maka hasil kerjanya adalah 1 kali 0, semua bilang dikali 0 hasilnya 0. Kalau panjenengan tidak bergerak Pak, nggak ada usaha, itu sama dengan 0. Artinya panjenengan itu harus bergerak. Kita ingat ilmu ayam Pak, ilmu ayam, tahu kan ayam ya? Ayam itu Pak, setiap pagi itu begitu kita buka kandangnya, dia kan otomatis secara otomatis itu keluar kandang, langsung nyeker Pak cari makan. Di kolong nggak ada, oh cari di bawah pohon nggak ada, lari dia ke kolong jembatan, korek, dapat cacing, dapat belalang. Sorenya pulang dia sudah kenyang, temboloknya sudah penuh. Setengah 6 ayam sudah secara otomatis pulang ke kandangnya. Dia sudah kenyang karena dia bergerak, moving bergerak. Sapi juga begitu Pak. Sapi itu Pak dari kandang begitu kita lepas talinya, otomatis dia akan mencari rumput. Rumput di sana sudah kering, dia akan lari ke sebelah sana yang masih hijau. Yang masih hijau sekarang udah habis, dia akan lari lagi ke tempat lain. Sorenya dia akan pulang, perut sudah kenyang. Kenapa? Sapi dan ayam itu bergerak. Yang paling keren lagi Pak, cicak. Cicak ini kan digelinding Pak, makanannya itu nyamuk bergerak. Itu kan kalau dipikir kita nggak masuk akal Pak, ya kan? Cicak nggak bisa terbang, sementara makanannya itu terbang. Coba, kalau bukan karena Allah itu kan nggak bisa. Kita ingat lagunya kan, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Poin yang paling penting adalah cicak ini diam-diam merayap. Artinya dia berpindah dari X1 ke titik X2. Begitu dia merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Jadilah dia rezekinya cicak. Ya. Poinnya di sini adalah kita harus keep moving, harus bergerak, jangan niat tok tapi harus action. Ya, jangan niat tok, harus action. Jangan kebanyakan teori, kebanyakan hitung, kebanyakan belajar nanti pusing Pak. Pusing. Ya kan? Baca buku yang ini itu seminar ini itu, tapi nggak ada tindakan. Doain mau Pak, nggak ada. Ya, boleh belajar boleh, seminar itu boleh, meeting sana sini boleh, baca buku boleh, tapi nggak usah kebanyakan. Pasukan nanti nggak gerak-gerak gitu loh Pak. Gitu ya. Karena saya eksekutor. Ya. Baik. Terus setelah niat lagi terus larinya kemana Pak Sariman? Cara mengecowantakannya bagaimana? Saya nggak punya duit. Cara mendapatkan duit itu bagaimana? Baik, saya akan kasih tahu sini Pak. Mari. Di BRBU itu Pak. Nah, saya mengoptimalkan BRBU ya. Di BRBU itu Pak, hampir semuanya anggota itu memiliki sebuah usaha, ya kan? Kita bagi dua BRBU-nya, ada usaha barang, ya kan? Kemudian ada usaha jasa, ya jasa. Yang barang siapa aja? Yang barang ini contoh aja Pak ya, bukan promosi Pak ya, contoh gitu ya. Contoh misalnya barang ada Una Bakery. Ya ini contoh aja bukan promosi. Tapi nanti kalau saya beli tolong dikasih diskon Pak ya. Una Bakery. Kemudian ada lagi cendol ya, cendol limit gang. Ada lagi pempek ada dua, pempek bola sama pempeknya Abdul Karim ya, Ustaz Abdul Karim. Ada lagi apa lagi? Ya, kemudian Mama Papa Bread, kue, ya kan?
Kemudian ada lagi nasi bakar, Pak Lajuardi. Ada lagi yang punya rumah nih, Soebul Bait, safety shoes, peralatan safety itu, segala macam, ya kan? Ada lagi, apa lagi? Yang barangnya perkakas, Kang Parman. Perkakas, ya kan? Perkakas. Ada lagi kaos dan topi dan nenek bayinya Kang Wisnu tuh, kita jagoan bikin topi dan kaos. Ada lagi percetakan Pak Ustadz Dayat, Pak Ustadz Peter tuh percetakan. Dan masih banyak IT juga ada, ya kan? Kemudian ada lagi DPS, kurang apa lagi ini, properti syariah, ya kan? Nah, terus ada juga yang dan masih banyak lagi ya, tidak saya sebutin satu-satu dan ini ada datanya. Kemudian jasa, yang jasa ini siapa? Yang paling besar kita, Pak Ustadz Haji Solihin, PT Mandala Transindo, ya kan? Ada lagi Kang Envin, pabrikasi, ya kan? Pabrikasi. Ada lagi yang jasa siapa lagi? Ustadz Subhan, refleksi, gitu kan? Nah, dan masih banyak lagi nih. Banyak lagi teman-teman. Yes. Ya saya di sini. Ya saya adalah saya ada. Gitu kan? Berbat ya. Oke. Baik. Terus Pak Sariman mau diapakan datanya ini supaya saya punya duit, Pak Sariman? Caranya seperti apa? Oke, baik. Saya kasih tahu caranya. Sini Pak, ngobrol bareng sama saya. Bapak tentukan dulu, Bapak mau jualan apa? Kuncinya itu yang penting Pak, harus bisa marketing Pak. Marketing, harus bisa jualan. Oh gitu ya Pak Saiman? Loh iya, Nabi Muhammad, Nabi kita SAW kan pedagang Pak, saudagar, ya kan Pak? Pedagang, saudagar yang luar biasa. Tolong koreksi kalau jika saya salah. Nabi Muhammad itu berjualan sampai ke negeri Syria, sampai negeri Syam. Dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi, mendapatkan revenue, mendapatkan omset untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang harus ditopang dengan ekonomi. Caranya gimana? Harus bisa marketing, harus bisa jualan. Kalau dia Pak Sariman, saya ngomong aja susah, gak bisa jualan Pak Sariman. Tidak ada yang gak bisa. Mental block seperti itu buang jauh-jauh. Semua orang bisa jualan, pasti bisa. Asal kita masih bisa ngomong, kita insya Allah bisa jualan. Terus selanjutnya gimana Pak Sariman? Datanglah misalnya, ini contoh ya, contoh. Ke Ustadz Agus, kan? Saya posisinya saya nggak punya uang, begini solusinya. Saya susah sekali tak makan. Bolehkah saya jadi salesnya Pak Ustadz Agus, jualkan Una Bakery? Nanti saya bisa dapat komisi lah, berapa diatur gitu. Oke, boleh silakan. Satu pack misalnya Una Bakery harganya 100.000, kita jual 130.000, ya kan? Kan untung 30.000. Nah kalau kali 10 kan sudah 300.000 Pak. Ini baru Una Bakery dan baru satu item, ya kan? Caranya gimana? Udah kerja sama istrinya. Umi, ini ada kue bakery, kayak kita sebarkan sudah ke teman-temannya Umi, kita jualkan aja sudah. Dapat untung 30.000 satu pack, baru satu item udah dapat 300.000 kan 10. Oh ya sudah, telepon teman-temannya istrinya. Mau, alhamdulillah. Oh ya Bu, mau kirim saya coba satu deh, coba satu. Begitu dicoba satu, enak kuenya. Besok kita follow up lagi, kita maintain ini customer yang sudah kita terbentuk nih satu, kita maintain. Gimana Bu? Oh, enak Pak. Oh ya Bu, ini selain kue Una Bakery, saya juga punya cendol yang sangat enak sekali Bu, luar biasa enaknya. Rasa nangka dan rasa durian. Itu kalau dipadukan dengan Una Bakery, Bu, aduh itu luar biasa sekali. Pecah di mulut itu Bu, masya Allah. Oh iya ya Pak. Terus langsung closing. Ibu mau order 1, 2, atau 3 sekalian. Terus begitu. Jadi kalau customer itu nanya, oh gitu ya Mas, enak ya Mas. Nah itu udah tertarik. Itu udah tertarik dari bahasa ini. Bapak nanti kita sudah, apalagi kalau kita ketemu. Artinya orang itu udah tertarik. Kita harus kejar itu, harus closing segera itu. Mau 1, 2, atau 3 sekalian Bu, gitu kan. Misalnya satu acara dulu Mas, saya coba, oh baik Bu, langsung delivery gitu kan. Dapatlah dari itu misalnya katakanlah 5.000 ke 10.000. Nah, terus ibunya lagi, customernya ternyata telepon, Pak, ini cendolnya enak, habis sama anak saya aja, saya masih kurang, tolong kirim 4. Oh iya Bu, siap. Kirim 4. Habis itu tawarin lagi Bu, ini untuk acara keluarga, ada pempek Bu. Pempeknya tuh enak banget Bu, ya Allah Bu. Itu ikan dari ikan segar, saya tiap pagi lihat sendiri Bu, belajar sendiri ikan tenggirinya segar luar biasa. Pempeknya enak Bu. Ibu mau yang kapal selam atau yang legeran Bu? Itu harus begitu. Ya. Itu dari marketing itu seperti itu. Jadi kita harus closing, kita arahkan si pembeli ini agar kita otaknya itu terarah gitu kan. Setelah terarah kita tangkap, kita closing. Nah, itu marketing. Mau kapal sama atau lenjeran? Saya nyoba lenjeran Mas, 1 oke banyak Bu, baik. Kirim pempek. Ya kan? Ternyata enak tuh pempeknya. Mas, ini bapaknya mau, tolong kirimnya kapal selam deh sama lenjer satu-satu. Oh iya Bu, baik. Nah, jadi kita sudah bisa jualan. Ada Una, ada Kom, ada pempek.
Nah, ini contoh sudah dapat ini 2 komisi, udah lumayan sekali asal kita rajin terus dan bekerja keras, ya. Terus banyak lagi contohnya di sini kan, ada roti, ada sektisus, ada perkakas dan lain-lain. Nanti silakan mau apa yang dicoba. Nah, kemudian yang paling penting poin di sini adalah ada syarat, Pak. Syaratnya itu 3, ya. Syarat ada 3. Syaratnya itu apa, Pak Sariman? Syaratnya itu 3, saya sebut adalah 3K, Pak. K yang pertama ini ada apa? Kemauan. Yang kedua adalah konsisten. Ya. Yang ketiga adalah komitmen. Dengan 3K ini, Pak, kalau kita punya kemauan yang kuat, punya keinginan untuk bekerja, insya Allah cuma mendapatkan duit untuk hidup aja itu nyun sewu kecil, Pak. Kalau kita mau benar-benar sungguh-sungguh, jualan yang benar, niat yang benar, insya Allah dibukakan jalan. Karena kenapa kok yakin, Pak Sariman? Karena tadi malam saya sudah sholat tahajud, sudah minta sama Allah, Allah mau membukakan jalan. Saya yakin Allah kasih jalan, dan itu pasti akan dikasih sama Allah. Yakin, Pak, sama saya, Pak, karena sudah buktikan. Nah, jadi syaratnya itu kemauan, konsisten, dan komitmen. Karena dengan kemauan, konsisten, dan komitmen ini tumbuh yang namanya trust, kepercayaan, Pak. Ini sebenarnya yang jadi modal usaha kita, trust. Bukan duit, tapi trust, kepercayaan ini. Kemauan kita harus mau untuk jualan. Konsisten itu apa, Pak Sariman? Maksudnya konsisten dengan diri kita sendiri minimal. Paling nggak kita jualan ya kita sungguh-sungguh nawarin ke si A, ditolak ini, nawarin ke si B belum mau, nawarin ke si C belum mau, nawarin ke D belum mau. Nggak apa-apa, kita terus saja konsisten. Nanti insya Allah ada rumus yang saya bilang waktu itu adalah rumus 10:1. Ini rumus saya sendiri. Apa maksudnya 10:1? Jika panjenengan nawaran terhadap 10 customer, saya yakin 99% pasti ada 1 customer yang nyantol. Itu makanya 10:1. Kalau nanti kalau sudah jago nawarin 5, insya Allah nggak sampai 10 udah ada yang closing. Tapi kalau sudah jago banget, sekali nawarin langsung bisa closing, langsung bisa dapat. Nah, itu berjalan dengan waktu ya, jam terbang. Jadi jangan khawatir, kalau kita rajin nawarin, kita follow up dengan sungguh-sungguh dengan niat yang baik, insya Allah dibukakan jalan karena semua Gusti Allah yang ngatur. Ya, itu konsisten. Kemudian komitmen itu gimana maksudnya, Pak Sariman? Komitmen itu, Pak, contohnya, misalnya tadi sudah dibayar Una Bakery-nya dan order 5 pack 500.000, langsung diserahkan ke Ustadz Agus. Jangan dipakai uangnya. Kadang-kadang kan 500.000, apa Ustadz Agus ini saya pinjam dulu 100.000. Ya, nah gitu. Itu kan parah, Pak. Itu kan parah. Jangan seperti itu. Itu merusak komitmen namanya. Jadi nggak akan timbul trust, gitu kan. Jadi begitu dapat uangnya langsung setorkan kepada yang punya barang sehingga kita ada muncul trust. Nah kalau sudah trust, kalau kita terus biar order 100 pack, 1000 pack, berapa pack pun akan dibikinkan sama Una Bakery karena kita sudah timbul trust. Oke, 1 poin, Pak ya. Istilahnya uang dapur sudah oke lah, ini uang dapur sudah close, sudah bisa terpenuhi. Jadi bukan nol lagi karena sudah ada revenue dari penjualan barang-barangnya biar dibeli. Terus gimana Pak Sariman untuk bisa meningkatkan lagi? Saya ingin dapat uang yang lebih banyak lagi. Ilmu, Pak, kalau panjenengan mancing kepengen dapat ikan yang besar, jangan pakai umpan yang kecil, Pak. Umpannya juga harus besar. Ya, yun para punten. Caranya gimana? Ya kita umpannya harus besar, jualannya harus yang besar, produknya berbeda, komoditinya berbeda. Contoh misalnya, kita punya Pak Haji Solihin, main Mandala Trasindo, ya kan? Mandala Trasindo potensi luar biasa, unit armada banyak sekali, trailer banyak. Carilah customer yang kira-kira berpotensi untuk bisa delivery barang. Contoh misalnya ada deal misalnya kan dari sana sini relasi teman telepon sana sini ternyata ada barang yang ini Pak Haji, ada barang ini bawa pipa dari Bekasi dibawa Kalimantan Tengah, Pak. Berapa ongkosannya, Pak? 1 trailer. Dihitung Pak Haji Solihin. 65 juta. Oh ya sudah 65 juta. Saya tawarkan ya Pak Haji izin. Oh ya sudah. Yun Pak Haji ini insentifnya berapa? Ya saya harus Pak karena saya memang untuk nyari dapur Pak. Udah insentifnya 10%. Baik Pak, ditawarkan ke customer jadi 10%. Oke, deal. Bawa barang itu dari Bekasi dibawa Kalteng 65 juta. Dikasih DP tuh 50%. Cash, duitnya cash dalam bentuk cek serahkan ke Pak Haji Solihin. Jangan ceknya dibawa kabur, gitu kan? Nanti belum apa ceknya sudah dibawa kabur, nggak percaya nanti Pak Haji Solihin. Nah, dia sudah 65 juta. Pak Haji ini dikasih DP 50% untuk 1 unit. Oh baik, silakan. Udah dicairkan, udah clear, udah oke, kirimlah barangnya ke Kalimantan Tengah. Boom, oke nyampe, 50%-nya ditransfer lagi ke Mandala Trasindo. Akhirnya dapatlah si A ini dapat komisi 10% dari 65 juta kan 6 juta 500. Keren dong, ya kan? Ternyata Pak,
si customer yang di Kalteng ini masih banyak pipa di sana. Tadi satu unit itu udah untuk testing aja, ternyata masih ada 9 rit lagi Pak. Jadi 10 rit tuh, 10 rit lagi Pak Haji bisa nggak? Bisa, armada kita siap. Oke Pak, siap. Oke, deal, akhirnya deal 10 rit lagi. Jadi total kan 650 juta. Dapat komisi 10% nggak dapat 65 juta. Keren dong si A ini. Sudah ATM-nya udah mulai nggak nol lagi. Ada sudah angkanya di depannya kan. Dapat 65 juta lagi dari komisi Pak Haji Solihin. Gak berhenti di situ. Si A ini karena saking sungguh-sungguhnya doanya kenceng sama Gustavo, dilalah jalan-jalan silaturahmi ke Ustaz Edwin fabrikasi. Ngobrol sama Ustaz Edwin kan, ini ada customer saya, unitnya ekskavator baru 10 unit mau dibikin safety protector di depannya, itu kira-kira berapa Pak? Speknya seperti ini, ukurannya begini, ya sudah. Saya buatkan penawaran, buatkan penawaran katakanlah satu unit itu 40 juta. Ada berapa unit? 10. Oh ya sudah, komisi berapa tak? Ya komisi 10% lah misalnya gitu kan. Dapatlah lagi dia. Ya kan 40 juta kali 10 400 juta dapat 10%, dapat lagi dia 40 juta dari usaha ini. Kan sudah dapat dia 100 juta lebih. Ya kan? 100 juta lebih dari komisi penjualan, dari insentif yang diberikan oleh Pak Haji Solihin dan aplikasi. Dapur ini istrinya ini sudah oke, sudah mantap, dapat lagi pendapatan dari yang besar-besar ini. Ya kan? Nah, oke, sekarang begitu sudah dapat, lanjut lagi, meningkat lagi Pak Sariman. Kemana lagi saya mengarah? Saya duit sudah ada nih Pak Sariman. Oke, maaf ini saya hapus ya Pak ya. Nah, duit sudah ada. Si A ini sudah tidak lagi mengeluh. Alhamdulillah sudah punya pendapatan. Ya, sudah punya pendapatan. Istrinya sudah oke, hidupnya sudah mulai bagus dan sudah bisa beli sepeda motor walaupun second Pak. Jadi jangan beli baru tapi kredit, lebih baik second tapi cash ya. Lebih baik lagi baru tapi cash gitu ya. Kita sudah sepakat, nggak ada leasing, nggak ada bank, nggak ada utang, pokoknya kita udah satu frekuensi. Itu sudah kita hilangkan dari hidup kita ya. Baik. Kemudian poin selanjutnya setelah niat ada mapping ini tadi. Kemudian yang ketiga apa Pak Sariman? Yang ketiga Pak, kalau sudah punya uang, punya modal, langsung nggak pakai lama bikin CV. Bikin CV Pak, bikin perusahaan. Bikin aja dulu. Kalau nanti, waduh, nanti jalannya gimana Pak Sariman? Urusan pajak yang udah, bikin saja dulu. Bikin saja dulu CV. Misalnya bikinlah CV. Mama bikin CV apa? Misalnya Berkah Jaya Utama misalnya kan? Berkah Jaya Utama. Jaya Utama ya. Apa ini namanya? BJU ya? Ah, BJU ya. Misalnya ini kan, bikin CV. Harus bikin CV. Nah, setelah kita bikin CV, berani bikin CV, status sudah berubah. Kemarin orang biasa-biasa, sekarang statusnya sudah menjadi direktur, ya kan? Nah, kemudian pesan saya Pak, ini pesan Pak ya, nyun sewu pangapunten Bapak-bapak sekalian. Saran saya kalau bikin CV lebih baik 2 orang saja, suami dan istri. Suaminya direktur, istrinya komisaris. Ya. Nyun sewu pangapunten, bukannya saya ngalang-ngalangin, sementara jangan ngajak teman dulu. Kalau 2 orang, 2 kepala disatukan, latar belakang yang berbeda, pendapat berbeda, kadang-kadang selisih paham Pak, selisih paham akhirnya clash, usaha belum jalan, akhirnya bubar. Bahkan terkadang bisa gelut itu 2 orang teman itu. Itu. Ya yang udah seperti itu. Jadi sebaiknya kalau bikin CV saran saya udah 2 orang aja, suaminya direktur, istrinya komisaris. Bikinlah CV. Nah, setelah bikin CV ini Pak, lagi lakukan mapping. Saya pengen punya pendapatan yang banyak, carilah customer gitu kan. Jalan-jalan ke Pak Ustadz Solihin, ke Ustadz Edwin, atau mungkin ke tempat Ustadz siapa saja yang kira-kira punya potensi prospek pertambangan. Ada Pak Alfian yang di mining. Nah ini mining ini lagi bagus nih, mining lagi bagus-bagusnya nih, harga lagi bagus, ada turun sedikit tapi tidak masalah, ini lagi bagus-bagusnya. Ini sebenarnya kesempatan yang sangat luar biasa untuk sahabat-sahabat bikin CV ini untuk supply ke mining. Dapatlah misalnya satu customer Pak, customer A misalnya gitu kan. Nah, kalau usaha baru jalan ini Pak, jangan harap dapat PO yang banyak yang besar dulu. Biasanya itu kita diuji dengan PO yang kecil-kecil, yang barangnya aneh-aneh, itu seperti itu Pak. Saya juga dulu begitu. Begitu bikin CV pertama saya itu tahun 2009 ya, 2009. Itu saya dikasih order sama PT Petroleum, itu saya masih ingat banget. Itu rubber bushing untuk Renault. Order ke saya karena di Renault nggak ada, Jakarta nggak ada, Surabaya nggak ada. Sudah saya cek memang nggak ada semua. Saat itu baru pertama sekali itu saya tos. Waduh, ini kan berat sekali. Kalau mental saya bukan mental pengusaha, mental saya mental kerupuk, pasti saya mundur kan. Tapi saya kan enggak, Bu. Menurut saya Bu, ini barangnya kosong. Boleh kan dikasih contoh Bu? Oh boleh Pak Sariman, dikasih contoh. Saya lihat cuma tarik sama besi. Saya punya teman dosen, telepon aja teman dosen Kang Badrun kan. Ini ada rambut bushing saya mau bikin, bisa kan? Bisa buat contohnya sini. Bikin. Berapa harganya? 750.000. Saya tawarin ke Petroleum 1.500.000. Deal.
gitu kan, dia udah dibikin 3 hari kita kirim nah PO pertama Pak, puas terpuaskan katalog, besoknya order lagi dispatch, order lagi bearing, order dan lain-lain sebagainya. Punya customer ya, punya customer, nanti cari lagi customer 2 lagi, customer 3 lagi, customer 4 lagi, customer 5 lagi. Nah, dan seterusnya sampai kita bisa mendapatkan customer yang banyak, revenue-nya bisa besar, dan nanti kalau misalnya ada nilai-nilai yang banyak, udah kita kerjasama aja. Misalnya katakanlah ada contoh barang yang kayak saya misalnya contoh, saya ada dapat orderan undercarriage tapi saya nggak punya duit kalau beli cash, udah kita open-openan aja ke customer, Pak saya ini undercarriage alat berat disupport oleh vendor ini Pak, kalau panjenengan kerso ayo membuat saya support tapi saya ngambil dari sini Pak. Jadi kita open aja ke customer, ke vendor juga seperti itu. Nah kalau kita sudah punya modal trika ini tadi, sudah ada yang trust ini tadi, udah insya Allah kita akan terus disupport oleh vendor-vendor kita. Nah, alhasil, alhamdulillah si A ini singkat cerita sukses luar biasa. Sekarang sudah punya duit, sudah 600 juta, 500 juta, sampai alhamdulillah sudah mendekati 1M. Sangat luar biasa ya, sukses ini, sukses luar biasa ceritanya si A. Sekarang sudah punya mobil, ya kan, sudah punya rumah, alhamdulillah belinya juga cash, dia belinya kapling Pak. Beli kapling terus bangun sendiri kan itu yang keren. Jadi jangan KPR terus kita nyicilnya sampai ngapan-ngapan, tapi lebih baik beli kapling. Kalau nggak kuat nyicil, nggak apa-apa, bagi 12 lah Pak. Saya nyicil 12 kali, setelah nyicil selesai, baru kita bangun sendiri. Ada duit beli pasir, ada duit beli batu, kan begitu. Nah, jadi jangan memaksain beli KPR, tapi nggak apa-apa kita nyicilnya gitu kan. Teller juga gitu kan, itu ngabisin energi. Oke, akhirnya dia sudah sukses, alhamdulillah bisa berhasil, sukses. Nah, oke, setelah sukses, kemudian poin yang keempat Pak, ini ceritanya sudah sukses berhasil. Yang keempat, kalau sudah sukses jangan lupa Pak, surat Yusuf ayat 43 sampai 49 ya. Nanti silakan dibaca. Poinnya adalah begini Pak. Gusti Allah sudah nerangin di sini bahwa dalam hidup dan kehidupan itu ada namanya musim panen dan musim paceklik. Itu poin Pak. Kenapa? Karena kadang dalam hidup kita itu kadang rezeki kita banyak, kadang rezeki kita turun. Karena sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bertanamlah kamu selama 7 tahun lamanya berturut-turut, karena setelah itu akan datang masa yang sulit, dalam kurung masa paceklik. Nah, itu yang terkadang tidak diingat oleh pengusaha-pengusaha pemula Pak, yang ini yang barusan punya CV ini. Nah makanya saya ingetin sekarang, ya kan? Jadi pada saat kita sukses, pada saat moncer, revenue-nya banyak, jangan lupa Pak, kita ada namanya musim paceklik Pak. Musim paceklik, dan ini pasti datang karena itu sudah dikasih bocoran oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana Mas? Caranya pada saat kita moncer revenue banyak, pendapatannya banyak, jangan lupa di saving Pak. Ada yang kita simpan supaya pada saat musim paceklik kita nggak kalah kabut. Contoh kayak kemarin, misalnya kita nggak siap dengan saving yang ini, pada saat kena pandemi kemarin, kena corona, bisnis kalah kabut, goyang. Kalau kita punya saving biasa-biasa aja, santai aja. Kita cukuplah untuk 1 tahun ke depan sampai kita berkelit. Caranya bagaimana untuk bisa mengikuti situasi dan kondisi yang ada. Nah, ya, seperti itu. Nah, itu surat Yusuf. Kemudian yang kelima, poin yang kelima, saya tutup dengan surat At-Taubah ayat 105, ya. At-Taubah ayat 105. Ya. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, dan bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya berserta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kamu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan akan diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Artinya apa Pak? Ini surat lengkap sekali Pak di At-Taubah ini Pak. Jadi kalimat pertama, dan bekerjalah kamu Pak, yang saya lupa ngapunten. Jadi sekarang bapak-bapak mulai hujamkan, tanamkan di hati kita. Bekerja itu bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban kita sebagai suami untuk menghidupi anak istri, bukan Pak. Tapi bekerja adalah dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah. Kalau kita taat kepada Allah, kita insya Allah mudah-mudahan termasuk golongan orang bertakwa, mudah-mudahan kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kita dalam bekerja itu dalam rangka mentaati perintah Allah, menjalankan perintah Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian disambung kalimat berikutnya, maka Allah dan Rasulnya berserta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kamu. Artinya apa? Allah seolah-olah seraya mengatakan bahwa wahai manusia, setelah kamu bekerja dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir. Kalau tingkah lakumu bagus, attitude-mu bagus, kamu penuh kesungguhan, komitmen dan konsisten, produkmu bagus, nggak usah khawatir, customer pasti akan datang Pak, yang 5 ini kepadamu akan membeli barang, karena kamu komitmen, kamu jujur, kamu begitu order disuplai, duit pembayaran masuk langsung ditransfer ke vendor, pasti akan dikasih jalan, akan dilihat oleh orang-orang mukmin. Nah, kemudian kalimat selanjutnya,
dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Artinya apa? Kalau kamu sudah sukses, sudah berhasil, sudah besar, jangan lupa kamu akan mati. Hartamu tidak akan kamu bawa ke alam kubur. Mobilmu yang mewah, rumahmu yang gedung makrong-makrong tidak akan bawa ke alam kubur. Artinya apa? Artinya Allah menginginkan bahwa apa yang ada kamu dapatkan dari CV-mu, dari perusahaanmu, silakan dimanfaatkan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan amal pahala, sehingga timbangan amal kebaikan kita akan menjadi besar, sehingga mudah-mudahan kita bisa kembali ke final destination kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Rangkaian seluruh ini, Pak, ending poinnya adalah kita ingin bercita-cita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nyun sewu, Pak, pangapunten, ini saran buat saya pribadi juga, buat mengingatkan diri pribadi juga. Kalau kita misalnya usaha sudah moncer, sudah banyak, sudah jauh, tidak perlu kita nyun sewu, pangapunten, bukannya saya ngelarang. Tidak perlulah kita beli mobil Jaguar. Mendingan kita misalnya sumbangan ke pesantren, ke panti asuhan yang lebih bermanfaat untuk agama Islam. Tidak perlu kita membuat rumah yang makrung-makrung, misalnya tingkat 4, tingkat 5. Boleh saja sih, silakan, tapi itu nggak dibawa mati. Bahkan berpotensi menjadi perebutan bagi ahli-ahli waris kita, kan, seperti itu. Jadi yang biasa-biasa saja, kita perbanyak amal, perbanyak sedekah, perbanyak membantu agama Allah, supaya timbangan amal kebaikan kita, supaya kalau pada saat kita mati, insya Allah amal akan terus mengalir ke kuburan kita. Dan mudah-mudahan insya Allah kita akan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang paling parah apa, Pak? Yang paling parah tadi yang dijelasin oleh Ustaz Taufik. Pada saat kita mati dalam kubur, nunggu sampai kiamat ini kan suwe, Pak. Sampai kapan waktunya kita kan nggak tahu. Nah, kalau kita disiksa di kuburan ini, kita nggak punya bekal amal yang cukup untuk menunggu waktu yang sekian lama itu. Kita disiksa terus dalam kubur, terus bagaimana? Kita nggak punya waktu lagi, sudah terlambat, sudah nggak ada timing lagi untuk berbuat baik, untuk beramal kebaikan, sudah terlambat karena kita sudah di dalam kubur. Tapi kalau kita ingat perusahaan kita banyak, perusahaan kita bagus, kita alokasikan, ya, kita utamakan untuk syariat Allah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah walaupun kita menunggu dalam waktu yang jangka lama, mudah-mudahan dijauhkan dari sisa kubur. Apa yang kita amalkan akan menolong kita di alam kubur kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, baik itu. Terus kalimat yang terakhir, fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, di At-Taubah ayat 105. Dan Allah akan mengembalikan apa yang kamu kerjakan. Artinya apa? Artinya seluruh rangkaian pekerjaan ini jangan khawatir amalmu yang sedikit, yang banyak, yang sebiji sarah, sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Jadi tidak perlu khawatir berbuat baik kepada siapapun tanpa diketahui orang-orang pun Allah akan melihat, karena Allah sudah berjanji, fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan mengembalikan apa yang telah kamu kerjakan. Baik, jadi kesimpulannya, final destination kita adalah surganya Allah, maka seluruh rangkaian kegiatan yang kita lakukan ini adalah semata-mata untuk Allah dan kita perjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian poin yang terakhir saya akan cerita. Sebuah cerita cerpen, Pak, ya. Sebuah cerita cerpen, ini cerita pendek. Misalnya ini Alkisah, ya, misalnya. Ada seorang warga BRBU. Warga BRBU yang tadi penuh semangat gitu kan, pulang dari Kopdar ini. Pulang ke rumah Kopdar ini. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi sudah datang. Iya, Umi. Abi sudah datang. Salaman sama istrinya. Terus bilang istrinya begini, Abi, wajahnya kok serius amat, kenapa? Anu, Umi, ini kita ngobrol. Ayo. Tadi Abi dapat tausiah, dapat sharing motivasi dari salah satunya Pak Sariman. Terus kenapa, Abi? Kayaknya Abi, bukan kayaknya sih, Abi insya Allah pengen bikin usaha, pengen bikin perusahaan. Oh iya Abi, kaget istrinya. Iya Abi, iya. Ya mohon dukungannya Umi. Ya sudah, Umi dukung Abi. Tapi gimana Abi? Abi udah punya duit, bagaimana sudah Abi? Tenang aja Umi. Bilangnya Pak Sariman tadi ada produk-produknya BRBU yang bisa kita jualin. Umi jualin, bantuin saya, udah bantuin Abi ya. Oh iya siap Abi, siap. Udah, akhirnya dieksekusi lah, saking semangatnya pulang ke rumah, ngomong sama istrinya. Dia mau nyari modal dulu untuk ya tadi bikin usaha, bikin CV ini. Semangat itu, ibunya juga istrinya semangat, mulai nawarin ke teman-temannya, ya kue, yang pempek, ya ada segala macam komoditi yang ada di BRBU. Akhirnya singkat cerita 6 bulan si anggota BRBU ini alhamdulillah punya modal, bikin CV, bikin perusahaan, mau bikin CV nih. Pulang lagi sama istrinya, Umi alhamdulillah sudah 6 bulan itu berlalu. Iya Abi, kita alhamdulillah ya sudah punya motor second. Iya Abi, alhamdulillah kita bersyukur. Umi hari ini kita akan bikin CV. Oh iya Abi, alhamdulillah. Kira-kira nama CV-nya apa ya? Ya udah gini aja Umi. Anak kita kan kembar, kasih aja kembar berutamakan. Oh KBU ya. Oh ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, iya anak lagi Umi. Nanti Abi kalau jadi pengusaha
Umi mau shopping ya? Oh iya insya Allah. Salam insya Allah. Nanti kita ngomong jangan pakai motor, Abi beli mobil insya Allah. Abi, Umi mau beli tas, iya sudah Umi insya Allah nanti Abi belikan gitu. Sudah, Abi mau bikin stempel dulu sama kop surat. Besok kita ke notaris untuk bikin KCP. Oh ya sudah, bismillahirrahmanirrahim ya. Alhasil, alhamdulillah dari 190 warga BRBU ini, bismillahirrahmanirrahim saya doakan mudah-mudahan semua menjadi Muslim entrepreneurship ya. Yang dengan tidak lain dan tidak bukan adalah hasilnya untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Baik, saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.